Ketika kita bicara tentang masyarakat, apalagi bicara penggusuran, lihat ini bukan soal pemukiman semata. Kalau kita melihat soal itu pemukiman semata, tapi ini adalah soal manusia. Di situ ada aspek sosial, di situ ada aspek kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Karenanya yang kita lakukan adalah yang modern. Yang kuno itu sekedar dipindah. Itu cara kuno. Cara modern namanya urban renewal, peremajaan kota. Artinya ditata, diperbaiki. Dan itulah manusia. Sel kita saja melakukan renewal. Sel kita ini setiap hari melakukan renewal. Tapi kalau kota, seringkali kita tidak. Begitu tertinggal, terbelakang, yang kita lakukan apa? Bersihkan. Heroik nampaknya. Tapi itu bukan solusi modern untuk persoalan kota seperti Jakarta. Pada saat penggusuran tersebut, kami tidak diperlakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Kemudian kami tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, yang seharusnya gambaran di tempat-tempat lain di mana selain Petamburan, bila mana terjadi penggusuran tersebut, itu berlaku kiranya ada kaidah dan surat pendapatan standarisasinya dalam NGOP. Namun pada saat itu kami tidak diperlakukan demikian. NGOP ketika itu semurah-murah 330 dan semahal-mahalnya 20 juta. Tapi kami cuma dibayar 280.500. Oleh karena kami merasa terancam dan mungkin ketika itu yang ada semacam masa intimidasi, di mana mau tidak mau kita menunjukkan maka kami mengajukan pokok ini melalui pengadilan tanpa pengacara, tanpa pengacara. Penggusuran juga menjadi salah satu kekhawatiran. Ini tadi setelah selesai semua yang salaman bilang sama saya, Pak jangan gusur, Pak jangan gusur, Pak jangan gusur. Rasa aman itu seperti tiada lagi di tempat ini. Karena itu saya tegaskan di sini, kita tata ulang. Kita akan tata dengan bersih. Sehingga kampung itu menjadi nyaman, menjadi sehat. Dan ini dikerjakan di berbagai tempat di dunia. Jadi kita itu inginnya kalau ada kampung dikosongkan gitu aja. Jangan dikosongkan, ditata ulang dengan rapi, dengan bersih. Itu yang akan kita lakukan. Tanpa pengacara, tanpa pengacara. Tidak satu pun tidak pengacara waktu itu ketika itu ya Pak, yang kita butuhin Pak, kalau tidak ada duitnya. Ya, hanya Pak dengan apa adanya kami berbagi dengan orang-orang terbaik di bidang itu. Hanya Pak kami dapat menemukan mulai dari tingkat pengadilan tinggi, tingkat pengadilan mulai dari pengadilan negeri, tingkat pengadilan tinggi, kasasi, waktu pembinaan semuanya dimenangkan secara mutlak oleh Anda. Akhirnya kami mengajukan eksekusi Pak melalui pengadilan negeri agar kiranya putusan yang tidak usah tersebut tahun 2015 ya, itu bisa dilaksanakan. Kita programnya jelas, ada lebih dari 300 tempat yang akan digusur. Daftarnya sudah ada. Yang suka gusur yang mana Bu? Yang merah. Nomor berapa? Nomor 2. Jadi kalau kita milih diam, maka lebih dari 300 kampung itu akan digusur. Jadi Bu, nyoblos ini bukan soal Anies Sandi, bukan. Sementara kalau kita bukan menggusur, yang mau kita lakukan justru menata lingkungan, menata kampung, bukan menggusur. Kumuhnya yang dihilangkan, kampungnya ditata sehingga menjadi kampung yang menyenangkan, kampung yang rapi, yang baik. Dan yang harus kita hilangkan itu bukan orang miskin, yang harus dihilangkan itu kemiskinan. Yang dilakukan sekarang adalah menghilangkan orang miskin, dipindahin orang miskinnya. Bukan Bapak Ibu sekalian, Jakarta harus melakukan meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, bukan mengurangi orang miskin. Seakan-akan Jakarta itu hanya buat orang yang udah kaya. Tidak. Jakarta adalah rumah bagi semua. Ini ibu kota, ini baik secara sukarela maupun sebagai sudah hukum yang berlaku. Kiranya Pak, masyarakat kita itu sudah pada yang kesini Pak, yang Pak Gubernur maupun sebelumnya kami sudah berjalan. Itu tidak ada, tidak lanjut, tidak ada perubahan. Kita cuma minta Pak yang sudah yang tentu hak-hak kami itu kembalikan atau dibayar. Bagaimana caranya supaya Pak Anies itu kan
dia sudah mengeluarkan statement bahwa dia akan memperhatikan fokus dengan hukum, norma hukum, dan itu akan dilaksanakan. Tapi janjinya sampai sekarang belum dilaksanakan. Itu saja, Pak. Saya bertugas membaca puisi untuk tukang gusur. Sajak tukang gusur. Tukang gusur, tukang gusur. Menggusur orang-orang miskin. Di kampung-kampung hunian puluhan tahun. Di pinggir bantaran Kali Ciliwung. Di rumah-rumah nelayan Jakarta. Di dekat apartemen mewah dan mall yang gagah. Semua digusur sampai hancur. Tukang gusur, melebur orang-orang miskin, melumat mimpi-mimpi masa depan, membunuh cita-cita dan harapan. Anak-anak kehilangan sekolah, bapak-bapaknya dipaksa menganggur, ibu-ibu kehabisan air mata. Tukang gusur menebar ketakutan di ibu kota, gayanya pongah bagai penjajah, caci maki kanan kiri, mulutnya serigala penguasa, segala kotoran muntah. Kawan-kawannya konglomerat, centengnya oknum aparat, menteror kehidupan rakyat. Ibu kota katanya semakin indah, orang-orang miskin digusur pindah. Gedung-gedung semakin cantik menjulang, orang-orang miskin digusur hilang. Tukang gusur, sampai kapan kau duduk di sana menindas kaum duafa? Tukang gusur, suatu masa kau menerima karma, pasti digusur oleh rakyat Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.